Good day, everyone. For this English time episode, I have a discussion of English exercise. I'll give you several minutes to do the exercise first. Then we together make a discussion. Enjoy! Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut, hari ini adalah mengisi paragraf yang rumpang dengan beberapa kata. Read the passage carefully, choose the correct answer and write its letter A to O in the blank. Do not use any word more than once. Kita mulai. Sailors spend most of their time at sea. They carry blah blah various jobs on the ship. Carry, kata kerja, verb phrase kalau istilahnya itu pilihannya bisa out, bisa on. Kalau out, yep, exactly. Why? Karena carry out artinya membawa, sementara carry on artinya melanjutkan. Kita lihat konteks kalimatnya, various jobs on the ship, pasti membawa ya, berarti jawabannya out. Pilihan yang N yaitu carry out. Kemudian blah blah are trained to use blah blah compass, read maps, and navigate. Stop, sampai situ dulu. Nah, kalau di depan, of course itu adalah subjek. Pilihan subjek di sini hanya ada dua. Ini yang benar-benar subjek, ini yang kepemilikan. The answer is G. They ya. Ini kebalik-balik nulisnya. They are trained to use. Nah, ini dia. Kalau ini pasti adalah artikel karena menemani noun di sini. Kita lihat compass, benda tunggal, dan kita menggunakan artikel. Yap, A. A compass. A compass with maps and navigate blah blah ship. Kita lihat. Kalau ini menemani kata benda, berarti bisa dipastikan di sini juga artikel. Nah, di kalimat sebelumnya, lihat ini ada kata the ship. Jadi sudah tahu ya yang dimaksud kapal yang mana maksudnya. So the answer for this one juga the ship. Navigation requires the ability blah blah blah. Understand. Ini merupakan subjek. Ini verb, kata kerja. Oh sorry, ini subjeknya gengs. Ini. Ulang ya. Ini merupakan subjek. Navigation requires adalah verb. The ability blah blah understand. Ada verb lagi. Nggak mungkin satu kalimat itu punya dua atau lebih kata kerja kalau tidak dihubungkan dengan
Yap, kata hubung. Sementara biasanya yang menghubungkan dua kata kerja seperti ini tuh adalah infinitive. Infinitive itu ditandai dengan to. Requires the ability to understand. Yep. To understand the weather, bla bla, ocean conditions. Di sini ada dua kata benda, ada the weather, ocean conditions. Kata benda biasanya dihubungkan dengan ada conjunction and di sini. Kita pilih itu. Nah, kan miring-miring ya. Long ago, they bla 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 already ships and sailors abound. Already, ini menjelaskan sesuatu yang udah ya. Long ago juga pastinya. Ini adalah kata keterangan waktu yang menandakan dahulu kala, berarti udah berlalu. They bla 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 already ships and sailors. Kita lihat nouns-nya ini jamak, beberapa kapal, dan sailors kita memilih bantuan were. Kenapa were? Karena ada yang dimaksud ini benda-benda jamak. They were. Kalau untuk bentuk present-nya sih they are gitu ya. Sailing bla bla the way to explore the world. Stop. Sailing bla bla the way to explore the world. Kalau the way kita sering banget nih ngomong, OTW. Ini dia. On. Sailing on the way to explore the world, bla bla aeroplanes had not been invented yet. Ini verbnya. Jadi sebelum itu tuh subjek semua. Dan di sini biasanya yang nemenin kata benda di sini kebetulan bentuknya jamak. Kita bisa pilih with. Such voyages blah blah lasts for many months. Many discoveries were made during these voyages. Such voyages jamak. Nah, di sini kan nggak ada kata kerja ya pilihannya. Oke, kalau modal pakai modal gitu, would, will bisa. Tapi karena ini langsung lasts for many, kata keterangan berarti harus ada to be di sini. Bantuan to be. Oke, karena konteks passage atau paragraf di sini adalah past tense, bentuknya past tense ya. Ada yang perfect, ada yang simple past. Tadi kita bisa lihat. Berarti modelnya juga harus bentuk lampau. Kita lihat di sini. Di sini ada was, nggak mungkin karena kan di sini subjeknya jamak. Voyages. Berarti kita pakai would. Would be let's. Nah, itu baru cocok. Cuman tadi Mrs. tambahin be karena nggak mungkin kalau such voyages would last for many. Enggak, pasti harus ada bantuan be di sini karena tidak ada kata kerja yang menemani. Oke, udah ya, kelar, udah selesai. Menurut Mrs. kalau kita ngerjain soal yang mengisi kata yang bolong-bolong di sebuah paragraf kayak gini, itu memang sedikit-dikit lah kita ngerti kosakatanya supaya membantu kita juga untuk bisa memilih pilihan jawaban yang mana ya yang cocok untuk di kalimat masing-masing kalimat seperti itu. Kemudian kita bisa juga lihat seperti ini tadi. Compass ini kan singular atau tunggal. Kalau dia kalimatnya bukan jamak, artikelnya cocok yang seperti apa. Kemudian ini ada dua kata kerja dihubungkannya dengan yang bagaimana. Ya, seperti itu. Mempelajari struktur kalimat juga penting di sini. Semangat! Demikian diskusi kita for English Time episode kali ini. Semoga bermanfaat. For more information, you may ask questions by electronic mail. Thank you.